Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Untuk Anda yang punya pengalaman mistis dan cerita horor yang lain, silahkan kirimkan cerita pengalaman mistis Anda via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin. Dan boleh juga Anda gunakan voice note. Kalau Anda malas mengetik, Anda boleh bercerita sendiri ya. Jadi nanti ngirimnya pakai suara Anda. Durasinya bebas, boleh setengah jam, 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Oke, yang pasti ditunggu cerita pengalaman mistis Anda. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Dua Sahabatku Menghilang Setelah Sempat Terjebak di Alam Lain. Kisah ini belum lama terjadi kepada saudara saya selepas memenuhi panggilan wawancara kerja di KBN Cakung, Jakarta Timur. Saudara saya seorang perempuan bernama Lydia pergi bersama 2 temannya, Rizka dan Fani. Ketiganya nama samaran. Ketiganya membuat janji untuk bertemu langsung di tempat wawancara kerja. Status PPKM di Jakarta Timur membuat ketiganya tidak mungkin untuk saling menjemput. Wawancara kerja di KBN Cakung, Jakarta Timur itu diikuti cukup banyak pelamar. Menunggu dari pukul 10, Lydia baru dapat giliran wawancara sekitar pukul 12 siang. Rizka dan Fani menyusul kemudian. Ketiganya selesai wawancara sekitar pukul 14.00. Selesai wawancara, Lydia mengajak keduanya untuk langsung pulang. Ya, masa langsung pulang, Lid? Gua lapar tahu. Cari makanan dulu yuk di sekitar sini, kata Fani. Iya, Lid, perut gua udah ngancem terus dari siang, timpal Rizka. Lydia menuruti kemauan kedua temannya itu. Setelah berjalan agak jauh, ketiganya sampai di sebuah tempat makan yang dari tampilan depan terlihat kurang meyakinkan. Namun suasananya sungguh teduh. Warung makan itu diapit oleh 2 pohon besar, membuat hawa siang itu jadi agak sejuk. Maklum, kawasan pabrik di Jakarta Timur memang panas. Jangan di situ deh kayaknya, cari yang lain aja yuk, kata Lydia karena merasa nggak yakin dengan tampilan warung makan itu. Udah di situ aja, Lid. Enak tempatnya, adem banget. Bedak gua pada luntur gara-gara kepanasan nih, jawab Fani seraya menarik tangan Lydia dan Rizka. Tidak ada pengunjung lain di dalam warung makan itu. Mungkin karena jam makan siang memang sudah lewat. Warung itu jadi sepi. Fani yang sudah kelaparan memanggil penjaga warung. Namun setelah beberapa saat, penjaga warung tak kunjung keluar. Kesal karena tidak ada yang menjawab, Lydia kembali mengajak Rizka dan Fani untuk pulang saja. Tetapi lagi-lagi Fani dan Rizka menolaknya. Udah di sini dulu, ngaso bentar, Lid. Udaranya enak banget di sini, jawab Rizka. Lydia menarik nafas panjang dan memasang wajah lesu. Dia tidak begitu lapar, cuma pengen segera pulang. Selang beberapa menit, akhirnya ada seorang pria paruh baya dengan baju yang lusuh menghampiri mereka bertiga. Kalau dia mati, bentuk kepala pria paruh baya itu tidak simetris. Tengkleng, mulutnya seperti orang terkena stroke, dan ketika berjalan tertatih-tatih karena kaki sebelah kanannya lebih panjang daripada bagian kiri. Dia berjalan mendekat sambil membawa 3 mangkok yang berisi sup ayam, beberapa potong jeruk nipis, dan 1 wadah kecil berisi sambal berwarna merah. Lydia, Fani, dan Rizka terdiam, bengong sesaat. Mereka merasa belum memesan makanan, tetapi sudah disodori sup ayam. Fani yang biasanya agak cablak mendadak terdiam. Rizka juga sama, jadi kesulitan untuk berkata-kata. Udara di dalam warung tak lagi sejuk, makin dingin. Padahal di luar langit Jakarta Timur tengah terik-teriknya. 3 sup ayam untuk 3 perempuan cantik. Ayo dicicipi, kata pria paruh baya itu sambil tersenyum. Jenis senyum yang bikin gak nyaman. Bentar, Pak, kita kan belum memesan, tanya Lydia. Setelah berkata, nafas Lydia menjadi berat, terengah-engah, seperti sudah berlari 10 km saja. Pria paruh baya dengan bibir mencong itu berusaha tersenyum. Masih dengan suara yang terdengar ngemong, dia berkata, Sudah, makan saja. Jangan banyak ngomong ya kalian. Sudah jauh-jauh ke dunia ini kan. Jadi makan saja sup ayam ini. Kalian lapar kan?
Jawaban pria parubaya itu membuat Lydia, Fanny, dan Rizka heran. Apa yang dia maksud dengan dunia ini? Lagi pula, nada bicara yang terdengar lembut itu justru membuat ketiganya makin ketakutan. Setelah membagikan 3 mangkok sup ayam, pria parubaya itu mundur 1 langkah, lalu berdiri mematung. Senyum aneh itu masih tersungging di bibirnya yang mencong. Beberapa menit berlalu dalam suasana yang berat. "Ayo makan," kata pria parubaya itu. "Makan." Kali ini suara bersahabat itu hilang, digantikan bentakan yang bikin Lydia, Fanny, dan Rizka kaget. Pria parubaya itu bergerak dengan cepat. Dia mendekatkan wajahnya yang aneh itu ke masing-masing dari wajah Lydia, Fanny, dan Rizka. Ketiganya tercekat dan seperti ada kekuatan yang memaksa mereka untuk menyendok sup ayam itu. Sup ayam itu sama sekali tidak enak, seperti basi. Kuah sup ayam itu keruh sekali, kotor, bukan warna sop ayam yang segar dan wangi. Malah terkesan menjijikan karena minyak yang terlihat di atas kuah berlendir. Bihun di dalam sup ayam terlihat aneh, seperti mie yang sudah terlalu lama terendam dalam kuah. Fanny dan Rizka yang ketakutan memakan sup ayam itu sambil memejamkan mata. Lydia yang sudah kadung jijik nggak memakannya. Beberapa kali Rizka mau muntah, tapi pria parubaya itu masih tertib memelototi. Fanny sudah mau berhenti, tapi terus dipaksa pria parubaya itu untuk terus memakannya. Ketika sedang mengamati sup ayam di depannya, tak terasa wajah pria parubaya itu sangat dekat dengan wajah Lydia. "Kenapa nggak dimakan? Mau disuapi?" kata pria parubaya itu dengan ramah, tapi senyuman di bibir mencongnya sudah hilang. Lydia menggeleng dan sambil menahan jijik, dia menyerok kuah sup ayam dan memaksanya masuk ke mulut. Setelah suapan kedua, Lydia sudah tidak tahan dan memberontak. Lydia melemparkan mangkok beserta isinya ke wajah pria parubaya. Setelah itu dia menarik kedua temannya untuk bergegas pergi. Pria parubaya itu tidak berusaha mengejar mereka, tapi dia berkata dengan nada suara yang kembali lembut, "Kalian mau kemana? Sopnya belum habis." Setelah itu, suara tawa melengking terdengar di telinga Lydia, Fanny, dan Rizka. Padahal ketiganya sudah jauh berlari. Ketika berlari menjauh, hawa yang terasa langsung berbeda. Tidak lagi sejuk, tapi panas, sewajarnya panas Jakarta Timur. Rasanya seperti memasuki dunia yang berbeda. Ketiganya bergegas pulang ke rumah masing-masing. Untung saja rumah ketiganya tidak terlalu jauh, masih masuk Jakarta Timur. Sore harinya, Lydia masih intens berkomunikasi dengan kedua temannya, menanyakan kabar, sekaligus heran dengan apa yang menimpa mereka. Menjelang maghrib, Lydia mengeluh perutnya sakit, diikuti tubuhnya yang panas dan tengkuknya terasa sangat berat. Keluarga saya mengira Lydia ketularan COVID, tapi malam harinya Lydia masih bisa merasa dengan lidah dan membaui makanan. Panasnya sudah agak turun, tapi perutnya masih sakit sekali. Malam itu Lydia cuma minum obat warung untuk meredakan sakit perutnya. Setelah berjalan 1 minggu, sakit di perut Lydia tak kunjung hilang. Bahkan kini dia tidak bisa berjalan. Tidur Lydia tidak pernah nyenyak, selalu terbangun menjelang dini hari dengan tubuh basah oleh keringat. Karena obat dari dokter tidak mempan dan takut ke rumah sakit karena COVID, orang tua Lydia memanggil kenalannya, seorang paranormal yang cukup terkenal di daerah Cakung, Jakarta Timur. Proses pengobatan Lydia berjalan selama 3 hari dan berjalan lancar. Keadaan Lydia semakin membaik, perutnya tak lagi sakit, tapi masih sangat lemas untuk berjalan. Kata paranormal tersebut, Lydia dan kawan-kawannya sudah memasuki alam yang seharusnya tidak mereka datangi. Rumah makan dan pemiliknya yang mereka temukan di Cakung, Jakarta Timur itu berada di alam yang tidak sama dengan kita. Setelah lebih enak, Lydia mencoba menghubungi kedua temannya. Selama 1 minggu chat Lydia tidak pernah dibalas oleh keduanya. Ketika ditelepon juga tidak diangkat. Lydia yang belum mendapatkan kabar dari Fanny dan Rizka meminta tolong kepada saya untuk mencari tahu.
Dia memberi saya alamat ke rumah kedua temannya. Namun sebelum menengok kedua teman Lydia, saya memutuskan untuk mencari tahu soal rumah makan itu. Jujur saja, saya sendiri masih agak sulit percaya kepada hal-hal mistis. Mengendarai sepeda motor, saya beberapa kali melintas di jalan yang sekiranya menjadi alamat rumah makan di Jakarta Timur itu. Namun hingga 4 kali saya bolak-balik, tidak ada rumah makan di sana. Tidak ada juga 2 pohon besar yang mengapit rumah makan. Hanya ada 1 pohon besar di sana yang akar-akarnya menonjol di antara trotoar. Setelah bertanya ke beberapa orang di sekitar sana, saya juga tidak mendapatkan jawaban. Tidak ada yang pernah melihat ada warung makan sup ayam di daerah KBN Cakung, Jakarta Timur seperti digambarkan Lydia. Bingung dan capek, saya memutuskan menuju rumah Fani dan Rizka. Karena masih di daerah Jakarta Timur, saya memutuskan langsung menengok saja. Sesampainya di rumah Fani, saya mendapat jawaban yang sungguh janggal. Kata orang rumah, Fani pamit pergi dari pagi. Katanya janjian sama Rizka mau jajan sup ayam. Saya pulang dengan menyimpan banyak pertanyaan. Lydia yang saya beritahu soal penelusuran saya dan jawaban orang rumah Fani malah menangis. Malam itu, keluarga kami memanggil lagi paranormal yang mengobati Lydia. Orang rumah Fani yang dihubungi Lydia tidak percaya. Intinya mereka tidak mau berurusan dengan paranormal. Padahal hingga cerita ini saya buat, kami belum menerima kabar lagi dari Fani dan Rizka. Pada titik tertentu, kami tidak bisa apa-apa. Lydia hanya bisa menangis, dan saya terjebak dalam kebingungan. Demikian sahabat Sejuta Kisah, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.